Kembali kita bertemu dalam pembelajaran akuntansi perbankan. Kali ini kita akan membicarakan tentang kas giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain. Adapun pembahasan terdiri dari 1. Pengertian kas, 2. Pengertian kas besar, 3. Pengertian kas kecil beserta pencatatan transaksi, 4. Pengertian giro bank Indonesia, 5. Transaksi giro pada Bank Indonesia, 6. Pengertian giro pada bank lain, 7. Transaksi giro pada bank lain. Materi ini nanti akan disampaikan oleh Hanifah Dewi Alfianti, Anis Alfi, Muhammad Fahrudin Aziz, Vini Nur Asteria. Pembelajaran ini dilaksanakan di program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Sekarang, mari kita saksikan penayangan berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi akuntansi perbankan pada materi kami, yaitu mengenai kas, giro pada Bank Indonesia, dan giro pada bank lain. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari saya, Hanifah Dwi Alfianti, kemudian ketiga teman saya yaitu Anis Alfi, Muhammad Fahrudin Aziz, dan Vini Nur Asteria. Nah, topik pembahasan pertama yang akan dibahas yaitu mengenai kas. Yang pertama yaitu pengertian kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Hal tersebut dikemukakan oleh Taswan. Kemudian perubahan yang terjadi dalam posisi kas pada umumnya disebabkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu setoran yang dapat mengakibatkan dana kas itu bertambah maupun penarikan tunai yang dapat menyebabkan dana kas berkurang. Kemudian yang kedua yaitu penyetoran uang ke Bank Indonesia, dan yang ketiga yaitu penggunaan uang kas. Nah, kas sendiri ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama kas besar dan juga kas kecil. Nah, pada pembahasan kali ini yang akan dibahas perhitungannya yaitu mengenai kas kecil. Nah, kas kecil ini terdiri dari dua macam, yaitu impress fund system atau sistem dana tetap dan juga fluctuating fund system atau sistem dana tidak tetap. Nah, untuk yang pertama ini terdapat ilustrasi, yaitu pada tanggal 5 Januari 2007, Bank Bima Cabang Surabaya membentuk kas kecil sebesar 2 juta. Jurnal yang dibuat oleh Bank Bima pada saat pembentukan kas kecil tanggal 5 Januari 2007 adalah yang pertama, yaitu kas kecil didebet sebesar 2 juta, kemudian kas besarnya dikredit sebesar 2 juta. Nah, artinya dana kas kecil ini akan bertambah sebesar 2 juta, kemudian kas besarnya berkurang sebesar 2 juta. Kemudian ilustrasi yang kedua yaitu pada tanggal 5 Januari 2007, setelah kas kecil dibentuk, Bank Bima Cabang Surabaya mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan sehari-hari. Antara lain pembelian pembersih lantai 200.000, pembelian bahan bakar 300.000, pembelian makan kecil untuk konsumsi rapat 250.000, dan sumbangan bulanan untuk pedagang kaki lima 200.000. Jadi, jurnal yang dibuat pada ilustrasi tersebut yaitu biaya bahan bakar didebet 300.000, biaya konsumsi 250.000, dan biaya lain-lain didebet 400.000. Sedangkan kasnya dikredit sebesar total dari pengeluaran biaya-biaya, yaitu 950.000. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu fluctuating fund system atau sistem dana berfluktuasi. Di sini terdapat ilustrasi yaitu pada tanggal 5 Januari 2007, Bank Bima Cabang Surabaya membentuk kas kecil dengan nilai 2 juta. Jurnal yang dibuat oleh Bank Bima pada saat pembentukan kas kecil pada tanggal 5 Januari yaitu masih sama seperti pada metode sistem dana tetap, yaitu dengan mendebet kas kecil sebesar 2 juta dan mengkredit akun kas besarnya sebesar 2 juta. Kemudian untuk ilustrasi yang kedua, yaitu pada tanggal 5 Januari 2007, setelah kas kecil dibentuk, Bank Bima Cabang Surabaya mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan sehari-hari. Antara lain,
pembelian pembersih lantai 200.000, pembelian bahan bakar 300.000, pembelian makan kecil untuk konsumsi rapat 250.000, dan sumbangan bulanan untuk pedagang kaki lima 200.000, sehingga jumlah pengeluarannya yaitu 950.000. Untuk jurnal yang dibuatnya yaitu biaya bahan bakar di debit 300.000, biaya konsumsi 250.000, biaya lain-lain di debit 400.000, dan kas kecilnya di kredit 950.000. Dan kemudian untuk pengisian kembali kas kecil di jurnal dengan mendebit kas kecil sebesar 950.000 dan kas besarnya sebesar 950.000. Nah, perbedaan dari sistem dana tetap dan sistem dana berfluktuasi ini pada saat untuk pengeluaran jurnal yang dibuat pada sistem dana tetap itu yaitu dengan mengkredit akun kas besar, sedangkan untuk sistem dana berfluktuasi akun yang dikredit yaitu menggunakan akun kas kecil. Dan jumlah pada sistem dana tetap pada saat pengisian kembali yaitu sama sebesar pengeluaran yang dikeluarkan, sedangkan pada saat pengisian kembali kas kecil ini pada metode berfluktuasi akan berubah-ubah tergantung biaya-biaya yang dikeluarkannya. Yang kedua yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu giro pada Bank Indonesia. Next. Nah, yang pertama yaitu penarikan dan setoran tunai. Penarikan tunai yang dilakukan oleh Bank Umum akan mengurangi saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Penarikan tunai biasanya disebabkan karena saldo kas di bank mulai menipis atau sudah jauh di bawah saldo minimum kas. Untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memberikan pelayanan yang baik, maka bank harus selalu menjaga persediaan uang kas secara optimal. Sebaliknya, pada saat uang kas di bank terlalu banyak, maka bank perlu menyetorkan uang tersebut ke Bank Indonesia. Dengan demikian, saldo rekening giro pada Bank Indonesia akan meningkat. Peningkatan saldo rekening giro pada Indonesia ini akan berpengaruh terhadap likuiditas bank. Next. Untuk contoh ilustrasi pada penarikan dan setoran tunai, yang pertama yaitu pada tanggal 5 Januari 2007, Bank Bima melakukan setoran tunai ke Bank Indonesia sebesar 700 juta untuk menambah rekening giro pada Bank Indonesia. Dan pada tanggal 6 Januari 2007 terdapat penarikan sejumlah besar dari nasabah. Oleh karena itu, Bank Bima melakukan penarikan tunai ke Bank Indonesia sebesar 500 juta. Nah, dari ilustrasi tersebut, maka jurnal yang dibuat yaitu pada tanggal 5 Januari, akun giro pada Bank Indonesia di debit sebesar 700 juta, dan akun kas di kredit sebesar 700 juta. Dan untuk tanggal 6 Januari, akun kas di debit sebesar 500 juta, dan giro pada Bank Indonesia sebesar 500 juta di kredit. Next. Selanjutnya ada penyelesaian utang piutang antar bank. Bank Umum adalah bank yang dalam kegiatannya melakukan transaksi lalu lintas pembayaran. Transaksi ini akan berpengaruh terhadap saldo giro pada Bank Indonesia. Transaksi ini juga meliputi transaksi antar bank. Nah, yang pertama yaitu transfer. Transfer merupakan kegiatan bank dalam mengirim uang kepada bank lain atas permintaan nasabah dan menerima kiriman dana dari bank lain untuk keuntungan nasabah. Transfer masuk atau kiriman uang dari bank lain akan meningkatkan saldo giro pada Bank Indonesia. Next. Untuk ilustrasinya, yaitu pada tanggal 5 Januari 2007, Aldi nasabah Bank Bima Surabaya melakukan transfer sebesar 5 juta ke Bank BRI Surabaya dengan biaya transfer 10.000 seluruhnya atas beban rekening tabungannya di Bank Bima Surabaya. Pada saat yang sama,
terdapat transfer masuk dari Bank BBD sebesar 10 juta untuk keuntungan rekening giro Tony di Bank Bima Surabaya. Untuk transaksi ini, jurnal yang dibuat yaitu pada tanggal 5 Januari, jurnal yang dibuat yaitu akun tabungan Aldi di debit sebesar 5.010.000. Itu hasil dari penjumlahan giro pada Bank Indonesia dan komisi transfernya yang ada di kredit. Nah, untuk tanggal 6 Januari itu penerimaan dana dengan akun yang didebit itu giro pada Bank Indonesia sebesar 10 juta dan giro pada Tony di kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Iya. Selanjutnya masih mengenai penyelesaian utang piutang antar bank yang dilakukan melewati aktivitas transfer. Nah, dari transfer ini dapat dilakukan melalui dua ketentuan yang sesuai dengan jumlah dana yang ditransfer. Nah, di sini terdapat dua kategori. Yang pertama itu bila dana yang ditransfer itu kurang dari 100 juta, maka transfer yang dapat dilakukan itu melalui sistem clearing nasional atau SKN. Dan bila transfer dana itu sebesar 100 juta atau melebihinya, maka mekanisme transfer yang harus dilakukan itu menggunakan mekanisme real time gross settlement atau dapat disingkat menjadi RTGS. Nah, dalam hal transfer menggunakan mekanisme SKN, maka kantor cabang bank dapat secara langsung gitu ya melakukan transfer transaksi tersebut gitu. Nah, akan tapi bila menggunakan mekanisme RTGS, maka penyelesaian transaksi itu dilakukan melalui kantor pusat masing-masing bank yang terkait. Nah, maka dengan demikian, setiap terdapat transaksi RTGS, maka transaksi tersebut itu akan berpengaruh pada transaksi di kantor cabang yang melakukan transfer RTGS tersebut dan juga kantor pusat bank yang berkaitan. Transfer dengan mekanisme RTGS ini itu untuk menjembatani transaksi ini perlu dibentuk akun rekening perantara antar kantor atau RPAK, yaitu rekening yang dibuka sebagai perantara transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang. RPAK merupakan akun yang dibuat oleh masing-masing bank untuk dapat menampung adanya transaksi-transaksi sementara sebagai perantara antara transaksi kantor cabang dan kantor pusat. Next. Ya, di sini ada ilustrasi dari contoh penggunaan akun RPAK. Pada tanggal 6 Januari 2007, Tony mengirimkan dana sebesar 150 juta melalui Bank Bima Surabaya untuk dikirim ke Bank BBI Surabaya dengan biaya transfer sebesar 25.000. Transaksi tersebut menggunakan rekening giro Tony. Nah, maka di sini jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Surabaya, Tony, yang didebit sebesar 150 juta antar kantor di posisi debit sebesar 150 juta dan juga akun giro pada Bank BI sebesar 150 juta di posisi kredit. Ya, next Han. Ya, selanjutnya ini masih mengenai penyelesaian utang piutang antar bank, akan tapi di sini melalui mekanisme setoran dan penarikan clearing. Nah, setoran dan penarikan clearing adalah aktivitas penarikan
maupun setoran cek atau biliet giro yang dilakukan nasabah untuk dapat menagihkan kepada bank penerbit warkat clearing. Nah, apabila tagihan clearing ke bank penerbit yang dilakukan melalui Bank Indonesia telah efektif atau tertagih, maka bank akan menjual giro pada bank BI pada posisi debit dan rekening nasabah pada posisi kredit. Nah, setoran clearing ini itu akan meningkatkan saldo giro pada Bank Indonesia. Sebaliknya, bila terdapat penarikan clearing, yaitu cek atau bilet giro yang diterbitkan misalnya oleh Bank X gitu ya, dan ditarik melalui Bank Y, maka bagi Bank X itu merupakan penarikan clearing. Nah, dalam hal saldo nasabah telah cukup atau saldo nasabah lebih besar dibanding jumlah penarikan yang tertera dalam cek atau bilet giro, maka di sini Bank X harus melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui Bank Indonesia. Bank X akan menjurnal dengan mendebit giro nasabah dan mengkreditkan giro pada Bank Indonesia. Maka dengan ini saldo giro pada Bank Indonesia itu akan berkurang. Nah, selanjutnya next. Nah, di sini ada ilustrasinya. Pada tanggal 5 Januari 2007 terdapat setoran clearing dari Tony, yaitu nasabah Bank Bima Surabaya yang menyetorkan biliet giro yang diterbitkan oleh Bank Ekspres Surabaya dengan nilai biliet gironya sebesar 20 juta untuk keuntungan rekening giro Tony dengan nasabah Bank Bima Surabaya. Nah, pada tanggal yang sama terdapat penarikan clearing. Biliet giro pada Bank Bima Surabaya ditarik melalui Bank Arjuna Surabaya atas beban rekening giro Tony sebesar 10 juta. Nah, maka di sini next Han. Jurnal yang akan dibuat itu adalah yang pertama pada tanggal 5 Januari 2007, akun yang akan di jurnal itu adalah giro pada Bank Indonesia di posisi debit sebesar 20 juta dan akun giro Tony sebesar 20 juta di posisi kredit. Nah, untuk transaksi yang kedua masih pada tanggal yang sama, di situ akan di jurnal akun giro Tony sebesar 10 juta di posisi debit dan giro pada Bank Indonesia di posisi kredit sebesar 10 juta. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziz. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke giro pada bank lain. Bisa di next. Pertama, pengertian giro pada bank lain. Rekening giro pada bank lain merupakan saldo giro yang dimiliki oleh bank yang disimpan di bank lain, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Giro pada bank lain merupakan salah satu alat likuid yang digunakan untuk meningkatkan likuiditas bank. Saldo giro pada bank lain dalam mata uang rupiah dibukukan sebesar nominal saldo giro tersebut. Saldo giro pada bank lain dalam valuta asing dicatat sebesar nilai valuta asing tersebut setelah dikalikan kurs yang ditentukan dalam laporan Bank Indonesia. Saldo giro pada bank lain tidak boleh dikurangkan dari saldo kewajiban atau simpanan dari bank lain dalam bentuk giro. Ya, bisa di next. Contoh transaksi giro pada bank lain. Pertama itu Bank Bima cabang Sumeneb adalah bank yang ditunjuk sebagai bank persepsi. Pada tanggal 6 Januari 2007, Bank Bima Sumeneb menerima setoran pajak dari masyarakat sebesar 10 juta, setoran tunai sebesar 4 juta, dan 6 juta itu setoran rekening tabungan. Pada tanggal 10 Januari, Bank Bima menyetorkan pembayaran pajak tersebut sebesar 10 juta ke kas negara melalui Bank BNI Sumeneb, bank yang ditunjuk sebagai lembaga clearing. Ya, bisa di next. Untuk pencatatan akuntansinya itu, pertama pas di tanggal 6-nya itu, kan masuk ke Bank Bima Sumeneb, itu kas sebesar 4 juta itu di debit, tabungan sebesar 6 juta itu di debit, lalu yang dikreditnya itu
titipan pajak sebesar 10 juta. Lalu pada tanggal 10, Bank Bima Sumeneb ini mentransfer ke Bank BNI dengan akunnya yang pertama itu titipan pajak sebesar 10 juta itu di debit, lalu di kreditnya itu giro pada bank lain ke BNI, tertujunya ke BNI. Lalu jurnal yang dibuat di Bank BNI itu pada tanggal 10, yang pertama itu giro pada bank lain dari Bank Bima sebesar 10 juta itu di debit, dan yang di kreditnya itu giro kas negara sebesar 10 juta. Jadi Bank BNI ini langsung meneruskannya ke kas negara. Oke, bisa dilanjut. Contoh yang transaksi keduanya itu pada tanggal 6 Januari 2007 terdapat nasabah Bank Bima Surabaya yang menarik dana tabungannya melalui ATM yang dimiliki oleh Bank Yudhistira dengan jumlah penarikan sebesar 2 juta. Pada tanggal 10 Januari 2007, Bank Yudhistira menagihkan atas penarikan nasabah tabungan Bank Bima di mesin ATM Bank Yudhistira. Atas penarikan tersebut, nasabah dibebani biaya sebesar Rp1.000. Ya, bisa dilanjut. Untuk jurnalnya yang dibuat Bank Yudhistira itu pada tanggal 6, pertama ada akun rekening ATM bersama, itu di debit sebesar 2 juta, lalu kasnya berkurang, ada di kredit sebesar 2 juta. Lalu jurnal lainnya, giro pada bank lain ke tertujunya Bank Bima sebesar Rp2.100.000. Terus ada tadi biaya admin atau yang dibebankan Bank Yudhistira itu sebesar Rp1.000 itu masuk di kredit pendapatan komisi. Lalu ada rekening ATM bersama sebesar 2 juta. Dan untuk tanggal 10 penagihannya Bank Yudhistira ke Bank Bima. Itu ada akunnya, pertama itu tabungan sebesar 2.100.000 di debit, lalu giro pada bank lain sebesar 2.100.000 di kredit. Ya karena sudah di penghujung, kita sekelompok ingin berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita juga ingin minta maaf jika kami punya salah, terdapat kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.